Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKIN PPG Daljab batch 2 tahun 2022 IAIN Palangkaraya. Perkenalkan, saya Imam Muzaki Ulfi, guru akidah akhlak di MTS Negeri 1 Cilacap, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab batch 2 tahun 2022 dengan mengambil materi akhlak terpuji pada diri sendiri, produktif dan inovatif. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan untuk lebih baiknya video kami ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selanjutnya, silakan ketua kelas ke depan untuk memimpin melafalkan Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Untuk hari ini lengkap semuanya ya. Pada pembelajaran kali ini, untuk materi yang akan kita pelajari yaitu materi akhlak terpuji pada diri sendiri,
produktif, dan inovatif. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, silakan dipersiapkan dulu alat tulis, buku paket, juga ada LKS. Untuk materi yang kemarin, kerja keras dengan kreatif, perhatikan ke papan tulis. Nah, akhlak terpuji pada diri sendiri. Ada berapa kemarin? Ada 5. Berilmu, kemudian inovatif. Nah, sekarang produktif dan inovatif. Nah, kita berawal dari berilmu, ya, kita punya ilmunya dulu. Kemudian ilmu itu kita kerja keras untuk memahaminya. Kemudian setelah ilmu itu kita kuasai, kita kreatif mengembangkan ilmu itu. Nah, kemudian ilmu itu kita praktekkan dengan produktif, menghasilkan yang banyak, produktif. Nah, dari banyaknya kegiatan yang kita lakukan atas dasar ilmu yang kita miliki akan memunculkan sebuah inovatif, produktif dan inovatif. Dari kedua akhlak tersebut itu akan memberikan dampak positif bagi diri kita. Contoh, produktif dan inovatif. Pada sekarang ini kita ketahui banyak di antaranya ada Tesla motor. Nah, Tesla motor itu hari ini kan dia bereksperimen dengan satu, dalam rangka mengurangi emisi karbon, mengembangkan yang namanya mobil listrik. Jadi ke depan nanti kendaraan-kendaraan bermotor itu tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil atau bensin atau pertamax, tetapi beralih menggunakan listrik. Tesla motor itu mengembangkan ada roket luar angkasa yang bisa mendarat secara vertikal dengan tujuan nantinya itu manusia bisa berwisata ke luar angkasa. Contoh bagaimana ketika manusia itu mempunyai produktif juga inovatif. Elon Musk, pemilik dari Tesla motor itu menjadi salah satu orang terkaya nomor 2. Perhatikan ke layar untuk tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah kalian nanti Pak Guru tayangkan video mampu untuk menjelaskan pengertian dari produktif dan inovatif. Contoh perilaku yang menggambarkan sifat produktif juga inovatif. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menayangkan video. Nah, ada 2 buah video yang nanti kalian amati, kalian lihat. Dari video itu, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah nanti menanggapi video, menanggapi materi yang ada di dalam video kaitannya dengan produktif dan inovatif. Kemudian setelah menanggapi video, nanti kalian membaca materi yang ada di buku. Setelah membaca, Pak Guru akan membagikan lembar fenomena yang ada di sekitar kita terkait produktif dan inovatif. Setelah berdiskusi, nanti perwakilan kelompok maju untuk presentasi. Nah, setelah presentasi, nanti kelompok lain silakan untuk menanggapinya. Bisa menambahkan atau menyempurnakan materi yang disampaikan oleh temanmu yang maju ke depan. Boleh juga bertanya. Oke, selanjutnya perhatikan ke
layar, Pak Guru akan menayangkan video. Ada dua video. Yang pertama tentang produktif. Lo bilang sama diri lo sendiri kalau oke, hari ini gua harus produktif, gua harus selesai skripsi gua harus kerjain ini, gua harus kerjain itu, pokoknya harus produktif. Secara umum ya, produktif itu apa aja yang bisa menghasilkan ataupun mendatangkan keuntungan buat lo dalam jumlah yang banyak ataupun dalam jumlah yang besar begitu nominalnya gitu. Produktif yang sebenarnya itu ya kayak gimana gitu. Apa kalau kita ngelakuin yang namanya multitasking itu termasuk produktif? Well, sayang sekali jawabannya enggak. Multitasking itu enggak termasuk sesuatu. Ya artinya waktunya udah agak seminimal mungkin dong. Dengan lo stay lama-lama di situ itu malah nggak ngasih untung ke lo atau malah ngurangin untung lo gitu. Why? Karena itu makan waktu lo lama banget. Padahal waktu lo itu bisa lo pakai buat ngerjain hal lain atau buat istirahat mata lo atau otak lo dari capeknya. Video yang pertama terkait tentang pengertian produktif. Kayak yang berikutnya, perhatikan video tentang inovatif. Dua video tadi, yang pertama produktif, kemudian inovatif. Apa yang dapat kalian ambil? Yang pertama tentang produktif. Produktif yaitu ketika seseorang bisa memanfaatkan sesuatu yang ada dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, itu tadi di dalam video produktif. Jadi memanfaatkan waktu yang ada untuk menghasilkan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian video yang kedua terkait dengan inovatif. Inovatif teknologi berdampak positif dengan memberikan kemudahan. Untuk video tentang inovatif, nah, di dalam tayangan video tadi memang isinya terkait inovasi teknologi yang mana di masa depan inovasi teknologi itu akan memberikan dampak kehidupan bagi kita, baik positif maupun negatif. Untuk berikutnya, silakan dibuka buku materi produktif dan inovatif di halaman. Silakan dibaca materinya. Setelah kalian membaca buku atau materi, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar diskusi
Nanti silakan kalian diskusikan terkait materi yang sudah kamu siapkan tentang fenomena produktif dan inovatif yang ada di lingkungan sekitar kita. Kelompok silakan amati gambar yang sudah Pak Guru siapkan itu, kemudian diskusikan, catat hasil diskusinya di dalam kertas, kemudian nanti setelah berdiskusi perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Kalau kalian dari itu ngapain? Beres-beres rumah, kemudian apalagi juga ganti baju, kemudian punya adik, punya momong, ada yang mungkin ikut bapaknya ke kebun, ke sawah. Nah, ini juga masuk menjadi sebuah ciri-ciri produktif kegiatan kalian di rumah. Kalau liburan ngapain saja, apakah cuma tidur di rumah, apa ada aktivitas produktif di rumah ketika kemarin COVID ya. Ketika COVID-19, ketika kemarin kalian belajar di rumah, belajar daring, selain kalian mengerjakan tugas yang diberikan sekolahan itu ngapain saja? Nah, ada yang beres-beres rumah, mungkin ada yang masak. Karena perempuan biasanya kan faktor bawaannya senang masak. Nah, buka Instagram atau buka di YouTube, ibadah atau di TV kegiatan masak dengan resep baru, kemudian ingin mencoba resep baru, itu menjadi sebuah mencoba inovasi. Misalkan tahu, biasanya tahu digoreng kemudian dikasih bumbu apa dan besar, mencoba.
Kelompok 4 untuk presentasi ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nisa. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi yang bertema contoh perilaku produktif dan inovatif. Pengertian dari produktif dan inovatif sendiri yaitu produktif adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang banyak, sedangkan inovatif yaitu kemampuan seseorang untuk memperbarui sesuatu menjadi lebih baik atau lebih bermanfaat. Contoh dari produktif yaitu ketika wabah corona melanda, kita melakukan beberapa aktivitas produktif yaitu dengan bersih-bersih rumah, eksperimen resep makanan baru, olahraga tanpa alat, dan berkebun. Selanjutnya contoh inovatif yaitu berkebun, yaitu dengan memanfaatkan lahan yang sempit dengan menggunakan teknik hidroponik. Selanjutnya yaitu memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk berkebun. Itu selanjutnya eksperimen resep makanan baru, yaitu dengan mencari tahu resep-resep makanan baru yang belum kita ketahui lewat buku atau melalui media sosial. Barangkali ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan kelompok yang lain menanggapi atau menambahkan, juga boleh bertanya apabila masih ada yang kurang jelas. Kelompok berapa itu? Tunjukkan. Mohon maaf, Pak Anis dan Pak Guru, saya izin untuk menambahkan presentasi dari kelompok 4. Perusahaan Tesla Motor adalah perusahaan yang mengembangkan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon. Tesla juga mengembangkan roket yang bisa mendarat secara vertikal dengan tujuan membawa manusia berwisata keluar angkasa. Ya, jadi apa yang disampaikan kelompok 1 terkait dengan contoh inovasi, sama dengan yang tadi Pak Guru sampaikan di awal pembelajaran. Pak Guru mencontohkan inovasi teknologi pada kendaraan bermotor yang sekarang sedang dikembangkan dengan sumber bahan bakar listrik. Kemudian juga ada pengembangan roket yang bisa mendarat secara vertikal. Vertikal itu tegak lurus, jadi terbang kemudian bisa mendarat lagi dengan berdiri. Nah, untuk nantinya ketika pengembangan itu berhasil, bisa membawa manusia itu berwisata ke luar angkasa, wisata piknik. Gitu. Ya, oke, terima kasih untuk tambahannya juga presentasi dari kelompok 4. Silakan boleh kembali ke tempat, kita beri close semuanya. Terima kasih untuk tanggapannya teman-teman. Akan saya sempurnakan kembali hasil diskusi dari kelompok kami. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawajulan Munisin. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 berdiskusi tentang pengertian produktif dan inovatif. Apa sih yang namanya inovatif? Inovatif adalah kemampuan memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Contohnya, ada sebuah rumah, modelnya rumah kuno. Lalu rumah itu diperbaiki dari model sampai dengan pengecatan. Jadilah rumah yang indah. Rumah ini baru direnovasi, yang aslinya sedang diadakan inovasi pada rumah tersebut. Contoh lain, dalam dunia pendidikan perlu diadakan inovasi-inovasi pembelajaran agar lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri orang inovatif adalah 1. Mempunyai inspirasi. Yang kedua, mempunyai visi misi. Yang ketiga, dapat mengembangkan visi misi tersebut. Yang keempat, mempunyai ide. Ide tersebut dapat diproses lalu membuahkan hasil.
Hasil tersebut dapat dikembangkan. Barangkali ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Saya Tanaya dari kelompok Mademnya ingin tanya cara membiasakan sikap produktif. Membiasakan sikap produktif, yaitu satu, tekun dan bulat dalam bekerja. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Dan ketiga, percaya diri dan optimis. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman. Kiranya bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dilanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mrs. Zazal Aziz dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif produktif dan inovatif. Dampak positif inovatif antara lain mampu menciptakan hal-hal yang baru, pandai memanfaatkan waktu, mempunyai angan-angan untuk menciptakan sesuatu, setelah menemukan penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan, kita bisa mendapatkan hasil dari ciptaan yang kita buat. Kemudian dari penemuan yang kita buat, kita dapat menjual penemuan tersebut dan dapat mendapatkan uang. Dari uang tersebut, kita bisa menjadi orang yang kaya di dunia maupun di akhirat. Dampak positif berperilaku produktif, mendapatkan kepuasan batin, dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Adakah yang ingin menanggapi atau menanyakan sesuatu? Silakan yang ingin menanggapi kelompok berapa? 4. Mohon maaf, saya atas nama Zanisa ingin bertanya, bagaimana cara membiasakan diri bersifat inovatif? Cara membiasakan diri berinovatif adalah tidak mudah menyerah karena kegagalan, gemar berlatih untuk kemajuan di bidang-bidang tertentu, meyakini berinovasi banyak manfaat dalam kehidupan, menjalin interaksi dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Cara membiasakan diri inovatif ataupun produktif seperti itu tadi. Yang pertama, jangan mudah menyerah atas kegagalan ketika mencoba. Kemudian suka mencoba sesuatu yang baru. Kemudian pantang putus asa. Kemudian bisa dengan bergaulan dengan orang-orang yang punya produktivitas bagus, atau bergaulan dengan orang-orang yang suka berinovasi sehingga kita dapat mengikuti jejaknya. Nah, itu salah satu caranya supaya kita bisa bersikap inovatif maupun produktif. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Maaf untuk presentasi kamu kurang sempurna karena yang sempurna itu jika aku dan kamu bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir kelompok 2, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang dalil produktif dan inovatif. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddahu wa ma lahum min dunihi wa. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Adapun ciri-ciri orang produktif antara lain: 1. Tahu mana hal prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 2. Punya manajemen waktu yang baik dan bisa memanfaatkan setiap waktu dengan sebaik mungkin.
3. Punya manajemen stres yang baik, jadi nggak gampang pusing. 4. Punya sistem untuk membuat setiap tugas dan pekerjaan menjadi lebih optimal. 5. Fokus di setiap pekerjaan, nggak multitasking. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ingin menanggapi. Silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Terima kasih dulu. Saya Fiana Dewi, izin menambahkan materi dari presentasi kelompok 2. Dalil produktif terdapat juga dalam surat An-Naba ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna an-nahara ma'asya, yang artinya dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Terima kasih atas tanggapannya. Akan kami sempurnakan kembali. Ya, jadi memang untuk dalil produktif, inovatif, termasuk berilmu, kerja keras dan kreatif itu tidak hanya ada di dalam surat Al-Rahman ayat 11. Masih ada di antara tadi di surat An-Naba. Di dalam ayat Al-Quran terkait dengan produktif maupun inovatif, jika suatu kaum atau kita ingin mengubah nasib kita, maka ubahlah dengan tangan kita sendiri. Ketika kita ingin hidup kita lebih baik, maka usahakanlah, berubahkanlah dengan usaha kita sendiri. Jangan menggantungkan kepada orang lain. Silakan tutup. Sekian dari saya. Mohon maaf jika jawaban atau presentasi saya kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah maju ke depan untuk presentasi. Sekarang yang berikutnya silakan hasil diskusinya dikumpulkan kembali. Setelah itu nanti kita akan evaluasi. Oke, terima kasih. Sebelum ke evaluasi pembelajaran, dari awal kita pembelajaran, dari materi yang sudah kalian pelajari dari buku maupun LKS ataupun video pembelajaran ataupun tadi hasil diskusi kemudian presentasi, apa yang dapat kita ambil kesimpulan, apa yang dapat kita simpulkan yang untuk pengertian produktif dari tayangan video yang tadi apa coba? Pengertian dari produktif, Produktif yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau menghasilkan hasil. Kemampuan seseorang untuk Menghasilkan sesuatu atau mendapatkan hasil. yang berikutnya pengertian inovatif. Inovatif adalah kemampuan seseorang memperbarui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Seseorang untuk memperbarui sesuatu supaya lebih baik dan berkualitas. Itu adalah pengertian, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Kemudian ada juga tadi contoh inovatif, contoh produktif yang sudah disampaikan oleh temanmu yang maju ke depan. Ada satu contoh produktif ketika di rumah. Iya, tadi bersih-bersih rumah. Ada bersih-bersih rumah. Ada juga bercocok tanam atau berkebun dengan metode hidroponik. Itu kan memanfaatkan lahan yang sempit supaya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Yang berikutnya kita melaksanakan evaluasi. Ada 10 soal, silakan nanti kalian kerjakan di lembar kerjanya langsung dengan cara memberikan tanda silang pada jawaban yang dianggap paling benar. Kerjakan sendiri-sendiri.
motivasi kita ketika kita punya inovasi, kita punya ide, kita coba kembangkan ide itu. Apalagi ketika kita mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, kemudian kita patenkan hak cipta itu. Nah, dari produk yang kita buat, yang kita ciptakan, temuan yang kita temukan akan mendatangkan benefit. Benefit itu apa? Hasil, keuntungan. Nah, contoh, sekarang banyak penulis kecil. Penulis kecil membuat karya, buku, dicetak, diterbitkan, punya hak cipta. Nah, ketika buku itu laku, maka penciptanya itu, pengarang bukunya pasti akan mendapatkan namanya istilahnya profit sharing. Profit sharing itu bagi hasil. Nah, ada perusahaan yang mencetak buku karena buku kan nggak pernah akan habis karyanya. Sekarang dicetak 1000 buah buku, dijual habis, cetak lagi. Nah, kita buat hanya sekali karyanya, tetapi akan dijual berkali-kali, nggak pernah akan habis. Itu produktif. Dan sama halnya dengan pengarang, pencipta, sutradara film. Tahu kan filmnya Dono Kasino Indro? Orangnya udah pada meninggal, Bob. Tokoh filmnya udah pada meninggal, tetapi keluarganya itu masih mendapatkan profit sharing ketika filmnya ditayangkan. Itulah keuntungannya orang yang inovatif dan juga produktif. Kita kan masih panjang jalannya. Usia kalian kan baru berapa? 14 tahun. Masih sangat panjang jalannya menuju istilahnya itu menggapai cita-cita. Harus ditanamkan motivasi bagaimana saya bisa hidup sukses ketika kelak dewasa. Ketika hidupnya sukses, kebahagiaan dunia pasti akan diraih. Itu akhiratnya pun juga akan karena materi bab 2 sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita masuk di bab 3, materi tentang adab terhadap saudara, tetangga, dan teman. Nah, silakan kalian di rumah dipelajari dulu materi bab 3 itu dibaca. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum Pak Guru tutup? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis.